Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai penentuan rute terbaik dari Sukamukti menuju kampus UIN Bandung menggunakan algoritma Dynamic Programming. Pertama, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Oleh Kurniawan dan saya sendiri, Pangestu Kurniawan, kemudian Rifadi Hermawan, dan Tata Abdul Syukur. Nah, pertama, sistem permasalahan. Pada algoritma greedy, hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan. Sedangkan pada dynamic programming, lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan. Lalu, tidak seperti linear programming, dalam masalah dynamic programming, tidak ada formulasi matematika yang baku. Nah, selanjutnya, menentukan rute terbaik menuju tempat tujuan. Selanjutnya, pemodelan yang dikembangkan sebagai suatu konsep dynamic programming lebih luas dibandingkan kebanyakan model dan metode matematik dalam riset operasi. Jadi tidak seperti linear programming, dalam masalah dynamic programming tidak ada formulasi matematika yang baku. Dynamic programming merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Kemudian, dalam teknik ini, keputusan yang menyangkut suatu persoalan dioptimalkan secara bertahap dan bukan secara sekaligus. Inti dari teknik ini adalah membagi satu persoalan atas beberapa bagian persoalan yang dalam dynamic programming tersebut disebut sebagai stage. Kemudian dipecahkan. Keputusan optimal atas seluruh tahap yang kemudian disebut sebagai kebijakan optimal. Lalu, pemodelan yang diterapkan dalam penelitian ini, dynamic programming digunakan untuk menentukan rute terbaik dari berbagai jalan yang memiliki keterhubungan satu jalan dengan jalan yang lainnya dan membentuk graf atau sebuah rute-rute tertentu. Daerah yang dijadikan objek penelitian ini yaitu jalan-jalan yang menghubungkan perumahan Taman Bunga Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan kampus UIN Sunan Gunung Jati di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Nah, jadi secara garis besar, jalan yang dihubungkan adalah sebagai jalan-jalan yang ada di daerah Bandung Selatan, dengan sebagian jalan-jalan di daerah Bandung Timur, dengan melalui sebagian jalan-jalan yang ada di Bandung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Abdul Syukur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Pangestu. Di sini saya akan masuk ke dalam dasar teori dynamic programming. Karakteristik penyelesaian persoalan dengan program dinamis. Terdapat beberapa bagian dalam karakteristik ini. Salah satunya yaitu terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin. 2. Solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. 3. Kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas, yaitu jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Karakteristik persoalan program dinamis adalah 1. Persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yang pada setiap tahapnya hanya diambil satu keputusan. 2. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. 3. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan
ke status berikut pada tahap berikutnya. Ongkos atau cost pada suatu tahap meningkatkan secara teratur dengan bertambahnya sejumlah tahap. 5. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. 6. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. 7. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. 8. Prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Ada dua pendekatan pada dynamic programming, yaitu 1. Program dinamis maju, 2. Program dinamis mundur. Misalkan X1, X2, hingga Xn menyatakan peubah atau variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2, hingga N, maka 1. Program dinamis maju. Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Tuntunan peubah keputusan adalah X1, X2, hingga Xn. Program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Tuntunan peubah keputusan adalah Xn, Xn-1, hingga X1. Pada persoalan graf multitahap dikatakan dengan program dinamis. Dikenal 1. Tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Dapat dilihat pada gambar 2, ada 5 tahap. 2. Status S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf. Relasi rekuren berikut menyatakan lintasan terpendek dari suatu S ke X4 pada tahap K. Dapat dilihat di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ali Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dynamic programming. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K plus 1 adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Penjelasannya terdapat pada gambar prinsip optimalitas Munir. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Nah, di sini diketahui rute dari Sukamukti menuju ke UIN Bandung melalui beberapa alternatif jalan. Nah, di sini kita akan menentukan alternatif jalan dengan lintasan terbaik menggunakan algoritma dynamic programming. Jadi biar cepat menghemat waktu gitu. Untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilalui dari Sukamukti ke UIN Bandung, ada dua hal yang harus dilakukan. 1. Pilih variabel keputusan Xn N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebagai daerah yang harus ditempuh pada tahap N.
sehingga rute seluruhnya adalah X1 Sukamukti dan X10 UIN Bandung. Yang kedua, pilih Fn S Xn sebagai biaya total untuk kebijakan keseluruhan dari tahap selanjutnya dengan si penelusur atau penjelajah sampai pada kondisi S. Siap berangkat ke tahap N dengan memilih Xn sebagai daerah tujuan berikut. Pada kondisi S dan tahap N digunakan Xn sebagai sembarang nilai dan minimum Fn Sxn digunakan Fn S sebagai nilai minimum dari Fn Sxn. Jadi Fn S sama dengan min Fn Sxn sama dengan Fn Sxn dengan Fn Sxn adalah biaya sekarang pada tahap N ditambah biaya tahap berikutnya yaitu tahap N plus 1 dan seterusnya dengan persamaan Fn Sxn sama dengan CS Xn plus Fn plus 1 kali Xn. Dalam penyelesaian solusi untuk menentukan jalur atau lintasan terpendek, terlebih dahulu peta-peta jalur yang ada dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini merupakan tahapan-tahapan yang akan proses untuk mendapat solusi optimal pada setiap tahapnya. Pada gambar 4 terdapat 10 tahap pada peta perjalanan dari Sukamukti menuju kampus UIN Bandung. Nah, untuk penyelesaian solusi menentukan jalurnya di sini menggunakan pengklasteran peta dari mulai Sukamukti menuju ke UIN Bandung. Maka setelah di pengklasteran akan didapatkan nilai terpendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Kurniawan. Saya akan menjelaskan presentasi dari sebelumnya teman saya, Pak Hermawan. Pada tahap ini adalah tahap perhitungan untuk menentukan tujuan ke UIN Bandung. Ada 10 tahap. Ini merupakan perhitungan dengan tahap mundur atau ya menggunakan tahap yang pengujian dengan tahap mundur. Pada tahap akhir N adalah tahap 10, maka perjalanan hanya ditentukan sepenuhnya oleh kondisi S sekarang, yaitu daerah Ujung Berung, Panghegar, Gede Bage, dan tujuan akhir adalah UIN Bandung. Sehingga F10 adalah dikali dengan S sama dengan UIN Bandung sama dengan CS UIN Bandung. Pada tahap akhir N10 hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 menyajikan fakta bahwa perjalanan telah sampai di daerah Ujung Berung, Panghegar, dan Gede Bage. Maka solusi visibelnya adalah X10 sama dengan UIN Bandung atau tujuan akhir. Pada tabel 1 tahap 10 ini didapat untuk F10 dikali S itu ada 5 untuk Ujung Berung, Panghegar 4, dan Gede Bage 5 untuk keseluruhan, X10 untuk tujuan ke UIN Bandung. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap X9. Maka perjalanan perlu melakukan beberapa perhitungan. Jika si penjelasan telah di daerah Cemanik, Antapani, perjalanan dapat dilakukan melalui Ujung Berung, Panghegar, dan Gede Bage dengan biaya pada tahap 9 ini adalah CF atau sama dengan Ujung Berung sama dengan 5 atau CF Panghegar sama dengan 4 dan CF Gede Bage sama dengan 5. Pada tahap akhir N9, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2. Begitupun seterusnya perhitungan ini dilanjutkan hingga ke tahap 1. Maka akan didapat hasil untuk menentukan rute terbaik menuju ke UIN Bandung. Berikut adalah hasil penerapan dynamic programming menentukan rute terbaik menuju ke UIN Bandung. Berdasarkan analisa dengan melakukan perhitungan nilai-nilai yang ada,
dapat disimpulkan bahwa rute terpendek adalah Sukamukti, Sayuri, Cangkuang, Palasari, Telkom University, Samsat, Geribage, lalu ke UIN Bandung. Nah, total nilai yang ada adalah 60 lintas terpendek dari Sukamukti menuju UIN Bandung. Lebih detailnya pada gambar 5. Di sini dijelaskan rute merah merupakan rute yang dipilih oleh pemodelan menggunakan algoritma dynamic programming. Nah, di sini mungkin pertanyaan, kenapa tidak melewati Dayakolot dan Gedebage? Nah, dynamic programming merupakan metode yang menentukan rute alternatif terbaik. Nah, pada dua lokasi tersebut merupakan, yaitu Dayakolot dan Gedebage merupakan rute termacet atau terpadat. Oleh karena itu akan mengakibatkan lama waktu untuk menuju ke UIN Bandung. Maka pemodelan menggunakan algoritma programming mengambil rute yang terbaik, yaitu dengan rute yang tidak memiliki kemacetan untuk meminimalisir waktu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.